Di sini di sebelah ini ada orang ditolong gara-gara salat. Bayangkan ini Pak, di tengah padang pasir dia dihadang, mau dibunuh, mau diambil seluruh barang-barang. Ini kisah nyata ini. Jadi punai rongase ini tolong karena Allah Ta'ala. Salat kita ambil air. Nabi Musa itu begitu dia selesai memisahkan orang satu na tinju mati, langsung diambil air wudu baru dia salat. Disitulah dia mohon ampun. Apa yang terjadi? Ini hebatnya nih Pak Sambayang. Ini orang yang rapat ini petugasnya Fir'aun bilang, kita putuskan. Ini kan rapat, tidak ada Musa di sini Pak. Ini rapat semua petugasnya Fir'aun ini. Kita putuskan ditangkap Musa karena dia telah membunuh. Ditangkap baru kita hukum mati dia. Ada orang yang ikut rapat di situ. Kenapa? Langsung digerakkan hatinya oleh Allah. Keluar kau di rapat ini, lari kau cepat pergi cari Musa. Lari pergi cari Nabi Musa. Belum jadi Nabi Musa itu. Ketika ketemui di situ ayatnya disebut, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang dari penduduk pinggir kota, yas'a, ngeperi-peri makaro-karo. Apa Nabi bilang? Ya Musa, Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Musa, sudah mirapat pembesar-pembesarnya Fir'aun, kau diputuskan ditangkap dan dihukum mati. Fakhruj, keluar cepat di kota Mesir. Pertanyaannya, seandainya tidak salat di situ Nabi Musa, selesai berbuat dosa, mungkin dia ditangkap, tidak ada bocorkan itu hasil rapat. Siapa yang suruh itu orang bocorkan hasil rapat? Allah. Itu kan Allah Nabi bisikan orang di hatinya. Biasa itu kan Allah nak kasih, suruh itu kerjakan ini kebaikan. Itu kebaikan itu Pak dari Allah. Punah dia tuh biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambayan deh. Bisikan itu suruh ki salat itu dari Allah. Seluruh perbuatan baik yang mau dikerjakan itu dari Allah, itu instruksinya dari Allah, itu ilham. Tapi perbuatan dosa itu dari syaitan. Jadi inilah bukti bahwa orang ditolong gara-gara salat ini. Namanya siapa? Abu Mu'allaq. Mana ayatnya? Dia ditolong karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Jadi kalau kita di sini ada yang merasa disolimi, adalah nalapor kita tanggata, nalapor orang lain, gara-gara kita berada di penjara, kita merasa disolimi, mengadu maki Allah. Ya Allah, nalapor ke tetanggaku padahal tidak seperti. Melapor maki sama Allah. Cepat atau lambat itu Allah akan tolong kita. Begitu caranya. Inilah yang terjadi orang yang mempertolongan kepada Allah salah. Namanya Abu Mu'allaq. Bayangkan ipai, ini dibunuh. Dia lengasih barang-barang. Apa nakana? Ambil semua barang-barangku, hai perampok. Mau kau ambil barang-barangmu? Mau tongkat bunuh tu? Bayangkan ipai ini. Ini perampok, nak ambil orang barang-barangnya. Mau juga nak bunuh Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ini orang saleh. Dia bilang kalau begitu belum pak kopai. Kalau mau ku bunuh kau juga saya izinkan saya salat sunnah beberapa rakaat. Apa Nabi bilang itu perampok? Salat mau ku sehendak. Padahal senjata namanya Abu Mu'allaq dengan salat. Di mana? Di sujud terakhirnya dia mengadu kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang solimi kita atau ada kebutuhan tak kepada Allah, minta kita dimudahkan urusan tak, salat kita. Salat di situ cuma picel. Allah itu bisiklah engkau bumi, nanti bumi akan pantulkan bisik kamu ke langit. Begitu caranya Pak. Jangan mengalapor sesama satu kamar. Ada dulu sama-sama kasusnya 5 tahun dikasih maaf mengadu sama teman satu kamar tak napi tauri maki napa malaki ji apa. Tapi kalau kepada Allah langsung ina kasih 8 dan ada.
Itu Pak, nah, kalau ada persoalan karena sudah kima picah, lega itu Pak. Dia lakukan anak kecil, bapak, mana kayak itu? Iya sebentar pinang datang pikuan. Itu anakku kalau dipukul kisah Mekah kan. Sebentar pinang. Itu kalau sudah ingin mengadu, belum mina rasa perasaan. Begitu juga kita kalau sudah ingin mengadu dan paling bagus mengadu kepada Allah melalui salat. Ini yang terjadi dengan siapa? Abu Mu'allaq Pak. Sujud terakhirnya anak baca. Ini doanya. Bagus ini dibaca doanya Ustaz. Bagus. Coba ya kita baca doanya. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Al-Majid, Ya Fa'alul lima yurid, As'aluka As'aluka biizzatika bi'izzatika allati la yuramu allati la wa bimulkika wa mulkika allati la yudamu allati la yudamu wa binurika nurika allati mala'a allati mala'a arkana arkana arsyika arsika antakfini anta fi syarra syarra hadzal lissi hadzal ismi ya mugith ya mujib agithni agifni ya mugith ya mujib agithni agifni ya mugith ya mujib agithni agifni wahai yang maha penyayang, wahai Allah wahai Tuhan wahai Tuhan pemilik arsy pemilik arsy yang mulia, yang mulia wahai Tuhan wahai Tuhan yang mengerjakan yang mengerjakan apa yang dikehendaki. apa yang dikehendaki Aku mohon kepadamu aku mohon kepadamu dengan kehebatanmu dengan kehebatan yang tidak dapat ditembus, yang tidak dapat ditembus dengan kekuasaanmu dengan kekuasaan yang tidak dapat diambil, yang tidak dapat diambil dengan cahayamu dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut yang menuju sudut arasmu, barat agar engkau agar engkau pelihara, pelihara lindungi lindungi dari kejahatan dari kejahatan perampok ini. rampok ini Wahai yang maha penolong, wahai yang maha penolong tolong aku. tolong aku Wahai yang maha penolong, wahai yang maha penolong tolong aku. tolong aku Wahai yang maha penolong, wahai yang maha penolong tolong aku. tolong aku Sahabatku semua, setelah nak baca ini belum bisa selesai. Assalamualaikum, datang penunggang kuda. Orang menunggang kuda bawa tombak. Penunggang kuda itu langsung napoke ngasih na tombak semua ini yang merampok ini Abu Mu'allaq. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, terkapar nih semua ini yang mau rampas ki harta. Kaget. Man anta siapa kau? Nah, tanya ini yang penunggang kuda. La arif, saya tidak mengenal kamu. Apa dia bilang? Saya ini malaikat penghuni langit keempat. Jadi itu Pak, malaikat bisa berwujud manusia. Sampai sekarang bisa. Malaikat Jibril itu pernah bentuk dirinya menjadi manusia. Bajunya putih bersih, rambutnya seperti sudah disisir, tidak bisa jelas. Jadi ini juga orang yang berdoa, malaikat yang Allah turunkan ya untuk menolong. Ditanya, saya malaikat penghuni langit keempat. Ketika kau bicara begini, ujungnya doanya, ya mugith agithni, itu penduduk langit, pintu langit seperti ada yang ketok-ketok. Begitu. Assalamualaikum. Ya. Ketika kau baca kedua kalinya, ya mugith agithni, itu penghuni langit gempar geger, ribut. Bilang ini tidak biasa ini doa ini. Ribut Pak. Dan ketika kau baca ketiga kalinya, ya mugith agithni, saya mengacungkan tangan, ya Allah, izinkan saya turun ke bumi menolong, karena ini doanya orang kepepet, doanya orang terdesak. Maka saya putuskan turun. Dan sayalah yang membunuh semua. Nah, tombak, bayangkan. Jadi itu malaikat sampai hari kiamat bisa berwujud manusia, sebagaimana ini terjadi dengan Abu Mu'allaq. Di mana yang perbuatan apa yang mengundang ini malaikat turun? Salat Pak. Makanya kalau kita merasa sedih, ya tidak ada. Salat paling bagus kita komunikasi kepada Allah, memohon pertolongan.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه